Selamat datang di Ngobas, ngobrol bareng mahasiswa season 2. Halo semua, kenalin aku Audrita Iksan sebagai host 1 pada episode 4 kali ini. Tentu aja aku nggak sendirian dong, aku ditemenin, siapa sih yang nggak kenal partner host aku kali ini? Halo semuanya, kenalin aku Zaki Muhammadai sebagai host 2 di Ngobam Season 2 Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Wah, nggak kerasa ya udah episode terakhir aja. Di episode sebelumnya nih kita udah mengundang mahasiswa untuk membahas lifestyle, terus mahasiswa yang berkuliah sembari part-time, terus sampai ranah alumni juga kita membahas tentang basic career. Terus apakah di episode kali ini akan lebih berbeda dengan sebelumnya? Tentu aja dong. Oke guys, jadi di episode kali ini kita bukan lagi mengundang mahasiswa ataupun alumni, tetapi narasumber yang akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini merupakan dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan tentunya topik yang akan kita bahas nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dan topik kita di kegiatan Ngobam kali ini adalah Stress and how to manage stress. Bersama kita hari ini di Ngobam Season 2 episode 4 merupakan episode yang special edition karena narasumber yang kita wawancarai untuk hadir di podcast Ngobam Season 2 kali ini merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yaitu Ibu Fatwasari, SPC, MPC Psikolog. Beliau ini selain menjadi dosen psikologi, juga merupakan seorang Associate Clinical Psychologist di Personagama dan Layanan Psikologi Kalianada. Yang lebih kerennya lagi, Bu Astrid juga merupakan co-founder dan psikolog di Akili loh. Akili sendiri merupakan layanan terapi psikologis berbasis media seni. Akili percaya pada kekuatan transformatif dan dari terapi seni dengan misi menyediakan ruang aman dan nyaman bagi individu untuk menjelajahi emosi, mengekspresikan diri, dan menemukan penyembuhan melalui proses pembuatan seni. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber di kesempatan kali ini, yaitu Ibu Astrid Fatwasari, SPC, MPC Psikolog. Oke. Halo. Selamat datang Ibu. Selamat datang Zaki dan juga Audi dan teman-teman yang ada di sana. Baik Ibu, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah cuaca Jogja lagi panas-panasnya. Ya, jadi mencoba untuk menikmati saja karena gimana pun kalau kita ngeluh juga tetap panas. Iya. Jadi gimana akhirnya kita bisa mengkondisikan diri di tempat yang mungkin buat kita nyaman juga ya. Salah satunya di sini di tempat yang ber-AC. Iya. Ya. Dan tentunya yang penting kita senantiasa menjaga kesehatan ya Bu, di tengah cuaca yang mungkin bagi beberapa orang itu perlu penyesuaian. Terus juga mungkin sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya yang menurut lagi sekarang kan pekan sebelum UTS. Iya. Nah, mungkin untuk mahasiswa dan dosen sendiri itu lagi jadi sibuk-sibuknya Benar. dalam beraktivitas di perkuliahan gitu. Oke, jadi seperti yang sudah disebutin di awal bahwa topik yang bakal kita bahas di kesempatan Ngobam kali ini gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya gitu ya, mengenai stres dan bagaimana cara kita mengelola stres itu sendiri. Mungkin bisa saya mulai dari pertanyaan Ibu, apa sih yang bikin Ibu itu tertarik untuk memilih psikologi? Kan alasan orang bergabung psikologi itu macam-macam, misalnya ada yang merawat jalan, atau ada yang dari drakor. Nah kalau Ibu sendiri itu apa sih yang bikin Ibu tertarik untuk gabung ke psikologi hingga menjadikan profesi saat ini itu sebagai dosen psikolog? Oke. Psikologi ya. Jadi kalau di psikologi itu menariknya adalah siapa sih yang nggak butuh psikologi? Kita bangun tidur aja berpikir atau mungkin udah panik duluan ya, ada yang seperti itu ya, atau mungkin ada yang sudah berbunga-bunga ketika bangun tidur sampai pada akhirnya kita mau tidur lagi gitu. Itu juga ada kondisi-kondisi psikologis ya. Jadi di situ akhirnya saya memilih untuk wah ini psikologi ini besok akan jadi tren. Pada saat zaman
dulu ya, pada zaman saya dulu kuliah mungkin belum begitu tren seperti yang sekarang Iya, ya, sekarang. seperti yang sekarang itu, karena sampai saya lulus pun kita ke psikolog tuh masih ada stigmanya gitu. Tapi saya percaya bahwa di Indonesia ini pelan-pelan nantinya tuh akan kesehatan mental tuh udah sebegitu pentingnya seperti kesehatan fisik ya, sehat jiwa, sehat tenaga gitu. Makanya oke, kita ambil psikologi karena itu benar-benar bisa masuk ke semua aspek ya, ke industri bisa, ke pendidikan bisa, ke sekolah bisa, ke klinis bisa, ke rumah sakit bisa, dan semuanya itu ada aspek psikologinya mas. Gitu. Oke, cukup menarik ya bahwa memang ini muncul dari kesadaran bahwa siapa sih manusia di dunia ini ataupun orang-orang di dunia ini yang nggak membutuhkan psikolog. Makanya timbullah dari keinginan Ibu Asri untuk memilih psikologi, karena seperti yang tadi disebutkan bahwa di masa yang akan datang di semua bidang, di semua hal kehidupan manusia itu pasti membutuhkan psikolog. Apalagi di zaman sekarang itu hampir semua aspek pasti membutuhkan seorang psikolog gitu. Baik Ibu, nanti sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik kita di kesempatan hari ini, tentunya kita dan yang nonton, teman-teman yang nonton itu perlu tahu nih Bu, mengenai stres itu sendiri gitu. Kadang orang-orang ataupun terutama mahasiswa yang seumuran sama kita itu seringkali aku stres nih, dia stres nih, atau apalah yang berkaitan dengan stres. Tapi terkadang mereka itu tidak tahu ataupun tidak paham stres itu sendiri. Nah, mungkin Ibu bisa jelasin nih, stres itu sebenarnya apa? Oke deh, stres ya. Kalau kita ngomongin stres itu kadang konotasinya sudah negatif duluan. Kayak wah, stres nih dan sebagainya. Padahal sebenarnya stres itu adalah situasi yang menekan sebenarnya. Situasi yang ada tuntutan di situ. Gampangnya bahasanya adalah seperti itu. Jadi kondisi stres itu adalah ketika kondisi yang mana kita dituntut untuk melakukan sesuatu, ya, atau ada sebuah beban di situ, ya. Nah ini menarik ini. Kadang orang-orang itu ada yang menganggap bahwa stres itu menjadi beban, ya, atau justru sebaliknya menjadi sebuah tantangan, ya. Jadi istilahnya kalau stres itu kondisi di mana dia merasa tertekan. Ya, dan ini bisa kejadian oleh siapapun di semua usia pun juga bisa ya, untuk anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia pun itu juga bisa mengalami stres itu. Karena kadang-kadang tuh juga orang pun bilang anak-anak tuh apa sih stresnya, cuma makan sama tidur doang. Iya, padahal banyak ya. Iya. Termasuk juga stres akademik itu kan menjadi salah satunya ya. Anak SD sekarang kalau kita coba lihat ya, pulangnya kan jam sore, jam sore ya, mulai jam 4, jam 6 bahkan ada yang seperti itu, karena ikut kelas dan sebagainya. Itu kan juga sebenarnya ada situasi-situasi yang mereka jadinya banyak tuntutannya ya, karena ada kewajibannya juga. Berarti stres sendiri itu suatu tekanan di dalam individu ya Bu. Terus kalau itu tuh penyebab stres itu apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan stres itu bisa terjadi ke individu? Oke, faktor-faktornya ya. Kalau ngomongin faktor itu banyak sebenarnya ya. Jadi faktor eksternal maupun internal itu bisa jadi penyebab ya. Kalau misalnya eksternal itu ya secara tidak langsung ada tuntutan-tuntutan ya, mungkin tadi akademik misalnya ya, atau mungkin bagi para pekerja gitu ya, para karyawan gitu ya, ada kerjaan yang cukup banyak. Nah ya, harusnya kerja tuh kan 8 jam misalnya ya, tapi ternyata ada yang lebih dibilangnya loyalitas. Kalau lebih nanti loyalitas dan sebagainya, itu kan ada yang bicara seperti itu. Kemudian ada secara faktor internal ya, faktor internal. Ya, faktor internal seperti apa? Faktor internalnya ini bisa berkaitan dengan persepsi juga. Ngomongin persepsi, apa tuh persepsi itu? Persepsi itu bagaimana dia memandang sesuatu hal itu ya, untuk akhirnya dia terima sebagai sebuah hal yang perlu untuk dia manage atau kelola gitu. Misalnya kalau kita melihat sesuatu ya, dia akan sudah tegang duluan atau gimana ya gitu ya. Misalnya habis ini nanti teman-teman kuliah ada tugas ya, aduh tugas lagi
itu tugas. Padahal bisa jadi sebenarnya tugasnya itu kan kita berikan supaya keterampilannya meningkat. Hanya saja ada beberapa orang mungkin yang mempersepsikannya sebagai suatu hal yang aduh ini sangat menjadi beban gitu. Oke, jadi itu ya guys, ternyata faktor penyebab stres itu sendiri banyak gitu ya, bukan cuma satu hal ataupun dua hal saja, tetapi tadi kalau kita bisa melihat pembahasan dari ibunya itu ada faktor eksternal, ada juga faktor internal yang menjadi penyebab dari stres itu sendiri gitu ya. Karena kadang orang itu asal nyebutin aku karena tugas atau karena apa, tetapi tidak terlalu memahami faktor penyebab dari stres itu sendiri ya Bu. Baik, kalau tadi kan Kak Audi nanya mengenai penyebab stres ya Bu. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan teman-teman yang sedang nonton gitu ya, karena ini perlu diketahui juga mengenai tipe-tipe stres itu sendiri. Apa aja sih tipe-tipe dari stres itu? Oke. Tipe-tipe stres ya, tipe stres. Oke. Kalau ngomongin tipe stres, nah ini tadi sempat saya sebutkan ya di awal, ada yang dia menganggap sebagai beban ya ketika diberikan suatu tuntutan tertentu, ada yang menganggap itu sebagai suatu challenge atau tantangan. Nah, artinya di sini itu mengerucut kepada tipe stresnya. Ada tipe stres, eustress namanya ya. Kemudian ada stres distress, ya, eustress dan distress. Mungkin bagi teman-teman yang di psikologi udah familiar banget ya dengan kata-kata itu tadi ya, eustress dan juga distress. Jadi eustress ini adalah bagaimana akhirnya dia mempersepsikannya sebagai suatu hal yang positif ya sebenarnya. Bagaimana untuk menerima sebuah tuntutan itu sebagai suatu hal yang ini akan baik untuk pengembangan diriku, misalkan seperti itu ya. Atau ini akan baik untuk keterampilanku ke depannya gitu ya, atau akhirnya nanti menjadi distress sebaliknya, ada beban di situ, jadinya udah secara fisik tuh kadang udah tegang duluan gitu. Kadang kan ada ya mungkin ya kita pernah merasakan nggak bisa tidur malamnya, ya misalnya nggak bisa tidur malamnya, atau mungkin pas mau ada presentasi terus jadinya tangannya dingin luar biasa, kan ya bisa seperti itu juga ya. Kemudian ada kondisi-kondisi di mana yang pada akhirnya itu menjadi kondisi yang di luar batas normal. Ya, itu artinya tadi ya ada eustress dan juga distress. Jadi kan kalau kebanyakan nih kita tuh udah ke dokter kalau misalnya stres itu ya suatu hal yang menghambat aktivitas kita. Ternyata stres itu juga bisa untuk membuat kita semangat untuk menantang gitu, untuk menghadapi permasalahan tersebut, bukannya malah ke hal negatif. Ternyata stres itu juga bisa menjadi ke hal yang positif. Nah, kalau ngomongin di zaman sekarang ya Ibu, itu ada yang namanya hidup dengan mode autopilot. Jadi di mana seseorang menjalankan kesadaran ini tanpa sadar, atau seolah-olah itu dia itu nggak hadir di kehidupannya sendiri. Jadi rasanya kehidupan yang sedang dijalani ini seperti dikemudikan oleh orang lain. Nah, hidup dengan mode autopilot sendiri itu apakah ada hubungannya dengan stres? Oke. Ya, autopilot. Nah, bagus ya termnya ya. Autopilot ini lagi ngehits banget. Saya juga kalau di ruang konseling itu sering banget menjumpai ini ya. Saya tuh kalau misalnya jalanin aktivitas kok tahu-tahu udah ini ya Mbak, tahu-tahu udah ini, tahu-tahu ini. Jadi udah saking autopilotnya, jadi kurang menyadari atau bahkan tidak menyadari apa yang sedang dilakukan pada saat itu, gitu ya. Makanya kita sebutnya autopilot gitu ya. Jadi ketika akhirnya teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga pernah ya, lagi ngendarain motor mungkin atau mobil, pengen belanja di suatu minimarket gitu ya. Terus tahu-tahu minimarketnya udah lewat. Belum, kok udah lewat tuh ya kan mau beli ini. Mungkin teman-teman juga pernah ya. Saya minta maaf ini mungkin pernah ya. Gak sadar ya. Gak sadar gitu ya. Apalagi di jalan yang biasa kita lewati. Artinya kita sudah semakin otomatis ya, autopilot tadi kalau aku disebut, semakin otomatis kita jadi udah semakin otomatis banget gitu ya. Jadi nggak ada kesadaran yang terlalu disadari banget pada saat itu. Kalau di psikologi istilahnya being aware ya, atau awareness-nya perlu ditingkatkan. Adakah kaitannya dengan stres? Bisa, karena stres itu
ketika dia sudah di level yang distress tadi ya, udah di level distress tadi, dia itu akan mengganggu konsentrasi, bisa ya, mengganggu konsentrasi kita, mengganggu fokus kita ya. Kemudian dan stres itu bisa juga istilahnya komorbid. Jadi komorbid itu berbarengan dengan kondisi psikologis yang lainnya, cemas dan juga indikasi depresi. Nah ini kan bisa. Jadi kalau menurut WHO tuh depresi, anxiety atau kecemasan dan juga stres ini udah jadi kayak batuk pileknya kalau di kondisi fisik gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kapan sih kita belum pernah merasa cemas? Pasti pernah. Pasti. Stres kapan sih? Iya. Kita nggak pernah merasa stres. Mungkin nggak pernah ya. Pasti pernah ya. Kemudian atau mungkin di gejala-gejala depresi pasti pernah ya kita merasa sedih dan sebagainya, mungkin dalam jangka waktu yang lebih lama juga. Gitu. Nah, kemudian pas tadi saya coba sambung ya, apakah stres bisa berpengaruh atau apa? Bisa banget. Jadi pada akhirnya teman-teman merasa tertekan, terus akhirnya nggak fokus, akhirnya nggak konsentrasi, dia terus melakukan suatu hal itu tahu-tahu kok sudah selesai, gitu ya. Atau mungkin tahu-tahu kok udah di sini ya, atau kok kuliahnya sudah selesai gitu ya. Tadi ngomong apa ya ibunya gitu. Gitu. Jadi sangat bisa banget sih. Oke, jadi kalau barusan kita ngomongin stres yang berkaitan sama autopilot gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi hal yang menarik juga ya, karena kan seringkali seseorang itu mengalami hal tersebut gitu, tapi kok bisa gitu sampai terjadi kayak gitu. Nah, ini Bu, mungkin yang jadi penasaran juga ya, kenapa sih ketika seseorang mengalami stres ataupun terutama ya mahasiswa mengalami stres itu seringkali menjadi penghambat dirinya buat melakukan sesuatu yang baru gitu. Seringkali dia menyalahkan dirinya sendiri ataupun dia merasa minder gitu buat ngelakuin sesuatu. Apakah memang stres itu menjadi penghambat seseorang melakukan sesuatu atau bagaimana Bu? Oke. Stres ya. Pada akhirnya tadi menyalahkan diri sendiri ya. Menyalahkan diri sendiri. Oke. Ketika stres itu kan apalagi tadi yang di kondisi distress ya. Stres akhirnya dia tidak nyaman dengan kondisi yang tersebut gitu ya. Kemudian akhirnya biasanya gampangannya itu seperti kayak lingkaran apa ya? Ya circle itu ya. Yang akhirnya stres, kemudian pada akhirnya dia tidak fokus, tidak konsentrasi ya. Kemudian dia merasa terbebani di situ, terus ngerasa pengen rebahan aja misalnya gitu ya. Terus akhirnya jadi nggak melakukan hal yang harusnya dilakukan, yang menjadi kewajibannya. Terus akhirnya jadi menyalahkan diri sendiri. Kok aku nggak bisa sih ngerjain kayak gini ya? Misalnya, kok ini ya, kok berat banget ya rasanya ya. Dan pada akhirnya nggak kegarap, nggak kegarap gitu ya. Terus akhirnya melingkar itu lagi. Jadi pola menyalahkan dirinya ini bisa menjadi terus menerus ya. Dan hati-hati menyalahkan diri itu kalau pada akhirnya ini sifatnya kronis ya. Kronis itu dalam artian jangka waktu yang panjang itu bisa ke arah depresi. Karena salah satu gejala depresi itu adalah menyalahkan diri sendiri ya. Jadi self blaming kalau bahasanya. Self blaming. Kemudian nanti sedih ya. Itu kan akan ke situ. Bisa ke arah situ juga. Jadi itu perlu diingatin ya teman-teman, kalau misalnya self blaming itu bahaya banget kalau dilakukan berkepanjangan, itu bisa menimbulkan penyakit mental itu kalau diteruskan tanpa berupaya untuk diakhiri gitu. Mungkin saya mau tanya nih Bu, kan kita sebagai manusia yang bersosial atau manusia yang bermasyarakat itu bagaimana sih pandangan, stigma, dan persepsi masyarakat terhadap topik yang kita bahas tentang stres itu sendiri. Terus kita tuh bagaimana mengenai hal tersebut, kita tuh harus bagaimana sebagai mahasiswa atau manusia gitu. Oke deh. Stigma di masyarakat tentang stres. Stigma di masyarakat tentang stres. Kalau di masyarakat stres itu tadi ya, sebenarnya konotasinya itu lebih ke arah negatif. Jadi ya kalau di masyarakat gitu, padahal sebenarnya juga itu bisa ke arah stres tadi ya, dimana ia mempersepsikan itu sebagai ini untuk pengembanganku gitu ya, ini untuk baik untukku ke depannya dan sebagainya. Nah,
Hanya saja memang kadang terasanya itu menjadi sebuah stigma yang nggak nyaman ya, dan ini tergantung dari perannya masing-masing. Tergantung perannya masing-masing. Nah, tadi mungkin belum saya banyak singgung dulu ya, sudah sedikit saya singgungkan belum banyak. Jadi kalau stres itu bisa based on perannya juga, based on roles. Jadi misalnya mungkin masyarakat di sini ada yang jadi mahasiswa, ya, ada yang jadi anak, ada yang jadi kakak mungkin, ada yang jadi adik, apalagi ada yang jadi part timer mungkin ya, ada yang jadi orang tua juga mungkin ya, kalau masyarakat umum ada yang jadi orang tua, ada yang jadi ayah mungkin, ada yang jadi ibu, ada yang jadi dosen misalnya, ada yang jadi karyawan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini kan setiap peran itu pasti selalu diikuti dan melekat dengan tanggung jawabnya. Ada kewajibannya juga dan ada haknya juga. Itu. Yang mana sebenarnya kita juga nggak bisa terhindar oleh yang namanya stres. Termasuk tadi sesimpel jadi anak. Itu juga sebenarnya ada tuntutan ya. Walaupun mungkin orang tua ada yang menuntut, ada yang tidak ya. Ada yang secara tidak langsung ingin anaknya sukses gitu ya, atau mungkin secara naluriah ya kita pengennya sukses juga ya. Itu kan naluriah gitu kan gitu. Jadi istilahnya kita tuh nggak akan terbebas sebenarnya dari yang namanya stres tadi ya. Stres itu tadi itu sebenarnya kita tidak terhindarkan, namun bagaimana pada akhirnya kita bisa mempersepsikan itu sebagai suatu hal yang bisa untuk mengembangkan hidup kita. Oke, jadi tergantung bagaimana kita mempersepsikan gitu ya, belum mengendalikan mengenai pandangan atau bahkan stigma stres dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah panjang lebar gitu ya berbicara mengenai stres itu apa, kemudian penyebabnya apa aja, bahkan tipe-tipe dari stres itu juga kita bahas gitu ya. Itu cukup menjadi pengetahuan baru dan wawasan baru tentunya buat kita sebagai host gitu ya kan, dan juga sebagai wawasan bagi teman-teman yang lagi nonton. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali gitu ya, karena memang tidak semua orang gitu bisa memahami lebih dalam, lebih jauh mengenai stres itu sendiri gitu. Nah kemudian ini berkaitan dengan fenomena zaman sekarang itu, zaman yang bisa dibilang sangat-sangat modern gitu. Fenomena stres di masyarakat, bahkan di anak muda seperti kita mahasiswa ini sedang merajalela gitu. Banyak sekali kasus yang berkaitan dengan stres itu sendiri. Nah, ini menurut pandangan Ibu sendiri, dengan adanya fenomena stres saat ini, itu seperti apa? Dan tentunya dampak yang ditimbulkan dari fenomena stres ini akan seperti apa? Oke, ya, ini menarik. Ngomongin tentang masa kini banget. Iya. Kalau masa kini itu kan digitalisasi udah sangat tinggi banget ya, sangat pesat banget gitu. Bahkan AI aja udah banyak sekali ya. Zaman saya dulu tuh belum gitu banyak ya tentang teknologi gitu. Pun sekarang udah zamannya podcast juga di sini gitu kan. Zamannya media online yang sangat marak banget gitu. Nah, ini perlu kita pilah-pilah juga ya akhirnya ya, tentang informasi-informasi apa yang akan kita cari atau mungkin yang tidak sengaja kita dapatkan juga melalui sosial media kita, ya mungkin TikTok, ya mungkin Instagram ya, yang itu kan randomly kok muncul ya di situ gitu ya. Dan di sini ketika kita ngomongin masa kini tadi ya, teknologi juga makin canggih, berita-berita itu udah banyak banget bermunculan gitu ya. Dan nah ini yang perlu kita amati adalah akhirnya kan berita-berita tersebut itu bisa memicu suatu hal di kita yang mungkin bahasanya tuh triggering gitu. Istilahnya ya triggering, wah ini tuh men-trigger saya nih dan sebagainya gitu. Nah ini di sosial media itu banyak yang pada akhirnya curhat-curhat juga ya, misalnya di sosial media ini gitu. Itu kan kadang ada yang pokoknya dikit-dikit ngeluh di situ ya, yang akhirnya kita dalam kondisi yang tidak nyaman itu bisa ke-trigger. Bisa ke-trigger. Bisa sangat ke-trigger gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu dalam ya dengan curhatnya ya, tapi kok kondisinya agak mirip denganku dan sebagainya. Akhirnya di situ muncul ketidaknyamanan juga ya. Atau mungkin ekstrimnya adalah berita-berita tentang bunuh diri misalnya, lagi marah ya gitu ya,
udah yang sebenarnya itu fenomena ini tuh sudah ada dari zaman lama sebenarnya, sudah ada sejak dulu sebenarnya, hanya saja mungkin sekarang teknologinya kan makin gencar, teknologi makin gencar, sosial medianya itu kalau kita scroll itu kan kok tiba-tiba muncul, kita lagi happy kok terus medianya kok jadi sedih-sedih kayak gini, atau mungkin kita lagi sedih-sedih kok medianya jadi senang-senang gitu ya. Nah di situ akhirnya ada kemungkinan untuk kita tertrigger ya, trigger itu tadi. Nah ini kalau mungkin teman-teman pernah mendengar ada namanya copycat suicide ya, jadi ini perilaku meniru bunuh diri gitu. Nah ini ya, jadi teman-teman ketika akhirnya melihat suatu hal berita misalnya ya, suatu hal berita atau mungkin sebuah psikoedukasi ya, edukasi di situ yang mana akhirnya topiknya tentang itu tadi, suicide ya, dan terasa tertrigger di situ dengan masalah-masalahnya dan sebagainya gitu. Nah ini kan apakah ada kaitannya dengan stres? Ada banget, karena stres itu kan tadi itu ya, dia merasa sudah banyak banget tekanannya, banyak banget bebannya gitu kan, dan kemudian ingin itu tadi ya, ingin melakukan hal tersebut. Sebenarnya kan sesimpel mengakhiri ketidaknyamanannya, hanya saja itu medianya tuh apa ya, kalau bahasa Jawanya itu apa ya, ketumpahan lagi bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawanya nggak tahu ya, pokoknya kayak ketumpahan media tentang itu gitu. Jadinya is it the only one way kayak gitu kan untuk melakukan itu, padahal sebenarnya ada opsi-opsi lainnya juga, yang mana itu kan coping strategi ya istilahnya. Coping strategi dari hal yang dia tidak nyaman itu bukan hal yang adaptif sebenarnya gitu. Nah jadi teman-teman ketika akhirnya merasa nggak nyaman ya dengan media-media itu, maka di stop dulu media sosialnya tadi itu ya, mungkin mencari informasi-informasi yang tidak berkaitan dengan itu gitu ya. Ini karena cukup bahaya ya, karena teknologi sekarang ini nggak bisa disaring banget gitu kan. Jadi istilahnya bagaimana ya kita bisa handle diri kita juga gitu. Karena kalau lagi baik-baik aja pun tuh misalnya kita lihat nih di orang cerita atau dari TikTok atau cuman kayak caption doang itu aja kayak ke-trigger gitu. Kita lagi baik-baik aja, jadi kayak mau kita nih lagi bagus, tiba-tiba ngeliat kayak gitu tuh kayak ada perasaan kayak enak tuh jadi down gitu. Jadi mungkin kalau orang yang udah nggak baik-baik aja terus dia ngeliat ya tambah lagi emosi negatifnya juga pindah ke dia, jadi ya tambah dari itu. Makanya ada tadi copycat suicide tersebut. Dan fenomena semacam kayak self harm itu baru lebih banyak saya temui ketika di zaman sosial media sekarang ya. Jadi pada saat saya kuliah dulu tuh belum zaman sosial media banget ya, sudah ada cuman belum banyak ya. Dan akhirnya di situ nggak ada gitu coping strateginya dengan cara self harm gitu kan. Baru yang akhir-akhir ini, dan ternyata self harm pun banyak bentuknya ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang adaptif ya. Jadi cukup menarik ya teman-teman pembahasan mengenai stres dan juga fenomena yang terjadi saat ini, terutama pada kalangan mahasiswa itu sendiri gitu. Penting sekali buat kita juga sebagai mahasiswa, khususnya buat senantiasa memilih ataupun bagaimana kita bisa mengendalikan diri ketika stres itu menghampiri gitu ya. Karena memang tadi dari awal Ibu sudah sempat jelasin bahwa memang stres itu nggak bisa kita atur datangnya kapan gitu ya, bisa menghampiri siapa aja dan kapan aja gitu. Baik nih, mungkin setelah kita membahas mengenai penyebab stres, kemudian tadi fenomena stres gitu, tentunya kita perlu tahu juga nih Bu mengenai pengelolaan stres itu sendiri. Gimana sih cara mengelola stres itu sendiri supaya teman-teman yang lagi nonton, terutama teman-teman mahasiswa ini, ketika stres menghampiri itu nggak kaget ataupun nggak tiba-tiba beranggapan dan harus demikian, tetapi mereka paham, oh aku harus seperti ini dan tentunya ini cara ataupun treatment yang baik gitu. Oke, berarti tips and trick Iya, mengelola stres ya, atau manajemen stres gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin manajemen stres itu secara teori bisa kita bagi jadi dua ya.
akhirnya apakah secara emosi dulu yang perlu kita kelola atau ke masalahnya. Jadi emosi dulu atau masalahnya. Bahasa ilmiahnya adalah problem focus coping atau emotional focus coping. Ya, jadi dua hal itu. Kalau emotional focus coping itu tanda-tandanya gimana yang perlu dilakukan? Tanda-tandanya adalah seperti ngerasa cemas, ngerasa panik, atau mungkin ngerasa sulit banget tidur gitu ya, atau mungkin tidurnya nggak nyenyak dan sebagainya, atau mungkin bolak-balik kamar mandi mau ujian, atau mungkin mau ngerjain tapi kok rasanya stuck banget dan sebagainya. Nah itu bisa ke arah emotional focus coping ya. Atau mungkin ketika teman-teman nggak harus urusan kuliah deh, kita kan perannya banyak ya tadi ya, nggak cuma jadi mahasiswa misalnya, tapi juga jadi anak, atau mungkin jadi pasangan, ada yang punya pacar terus tahu-tahu diputusin pacarnya, atau mungkin tahu-tahu ada konflik di keluarganya yang mana kita nggak bisa kontrol itu, dalam artian nggak bisa kontrol kondisi di luarnya gitu ya. Yang akhirnya bisa kita kontrol adalah diri kita. Nah iya, yang bisa kita kontrol kan diri kita, karena pikiran dan perasaan orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran dan perasaannya kita. Nah, termasuk itu tadi manajemen stres ya, bisa emotional focus coping atau problem focus coping. Kalau emotional focus coping, nah ini pada akhirnya teman-teman gimana caranya supaya akhirnya secara emosi itu, emosi-emosi yang nggak nyaman itu tadi mereda. Ya, emosi yang nggak nyaman tadi mereda. Misalnya yang dari cemas jadi tenang, yang dari sedih jadi bahagia. Apalagi ya, yang dari panik terus jadi lebih tenang gitu. Nah itu namanya emotional focus coping. Gimana caranya? Setiap orang bisa berbeda-beda. Ya mungkin ada yang jajan sebelah, oh udah bahagia ya. Atau makan enak ya, udah bahagia lagi. Ya atau perlu yang lebih dalam lagi. Misalnya apa? Misalnya relaksasi. Ya relaksasi itu mungkin kayak sesimpel cuma nafas doang ya. Padahal itu bisa sangat membantu ya. Oksigen itu kan sebenarnya membantu menyuplai otak kita untuk memberikan makanan ya. Akhirnya ketika kita sudah relaksasi, otaknya sudah mulai mendapatkan asupan oksigen itu tadi, akhirnya kita bisa lebih mudah fokus. Nah, bisa seperti itu. Atau mungkin problem focus coping yang kedua. Problem focus coping itu bagaimana akhirnya secara strategi ya bisa mengurangi tuntutan-tuntutan atau beban-bebannya itu tadi. Mungkin kalau di mahasiswa, bikin to-do list. Ya, bikin to-do list itu namanya problem focus coping. Bikin to-do list apa yang perlu dilakukan untuk hari ini atau mungkin 1 minggu ke depan. Termasuk saya tuh juga nulis to-do list ya, problem focus coping, karena kalau enggak kok banyak banget ya gitu ya. Jadi dituliskan, bisa buat to-do list itu. Atau mungkin buat teknik pencatatan tersendiri ya. Kalau misalnya mahasiswa kan zaman sekarang udah enak ya, boleh bawa tablet ke kampus ya kan, mau buka laptop juga boleh banget gitu ya, sehingga teman-teman bisa punya folder-folder yang lebih rapi dan sebagainya. Itu kan bisa juga seperti itu. Atau mungkin mau bikin pembelajaran yang saling belajar satu sama lain dengan teman-temannya ya, sehingga merasa tidak sendirian. Ternyata yang nggak mudeng nggak cuma aku nggak paham ya, ada temennya gitu ya, bisa seperti itu juga. Dan kemudian ada juga kita jangan lupa untuk istirahat ya teman-teman ya, menjeda sesaat. Itu bahasa trennya kan sekarang seperti itu, menjeda sejenak ya, sejenak menjeda ya, untuk akhirnya kita beristirahat dengan nyaman gitu. Jangan sampai pada saat kita melakukan tuntutan kita atau kewajiban kita, misalnya sebagai mahasiswa yang belajar gitu ya, pada saat belajar mikir istirahat, pada saat istirahat mikir belajar, akhirnya kecampur dan nggak dapat dua-duanya. Nah ini dia ya, maka perlu diperhatikan itu juga gitu. Tapi kalau sebenarnya itu kan ada macam-macam, tadi ada yang fokus ke emosional sama yang problem. Itu adakah yang lebih baik atau itu tergantung ke individunya aja sih, lebih cocok yang mana? Oke, manakah yang lebih baik tergantung dari kondisinya sebenarnya. Ya, misalnya Audi kedapatan sebuah kewajiban tertentu gitu ya. Terus, aduh kok tiba-tiba sesek ya rasanya ya. Maka emotional focus coping dulu. Gimana akhirnya bisa lebih tenang.
ya, atau mungkin pada saat yang sama, pada saat situasi yang lainnya gitu ya, cuma mirip-mirip gitu ya, oh ada tugas nih HMPS gitu ya, terus harus ngerjain ini itu gitu ya, kerasa ini juga, cuman ini kayaknya masih bisa dihandle deh, dan caranya adalah aku bikin catatan misalnya gitu ya, maka itu problem fokus problem. Jadi based on individu ya, mau yang mana yang balik ke orangnya lagi lebih cocok yang mana dan masalahnya juga ya Bu. dan keduanya pun juga nggak apa-apa. Ya jadi tadi juga Ibu udah mention kalau misalnya kita itu perlu istirahat juga ya, selain dari tadi emotional coping atau problem yang untuk menyelesaikan masalah dulu itu, kita kan juga perlu istirahat atau rehat sejenak. Nah, apakah dari istirahat atau rehat sejenak itu bisa meningkatkan produktivitas, dan bagaimana sih Bu tips resting yang baik? Karena kan ada sebagian orang yang dia butuh istirahat, tapi dia dengan dia istirahat dia malah buat dia nggak produktif, malah buat dia lupa semua. Jadi kayak gimana tips yang baik gitu, resting yang baik? Tips untuk istirahatnya nih tidak hanya berlaku untuk mahasiswa ya, tapi juga teman-teman semuanya di sini dengan peran-peran lainnya. Istirahat itu kebutuhan, ya istirahat itu kebutuhan. Jadi mau nggak mau ya kita butuh, ya. Misalnya aduh pekerjaannya banyak dan sebagainya, mau nggak mau itu juga butuh. Sama halnya seperti kebutuhan yang lainnya ya, seperti makan, minum, ya istirahat pun juga sangat dibutuhkan. Bahkan ketika akhirnya kita skip tidur, itu malah fokus dan konsentrasinya menurun, gitu. Dan kalau dewasa ini paling tidak ya 5 sampai 7 jam ya, 5 sampai 8 ya, ada yang menyebutkan 6 sampai 8, ada yang menyebutkan 6 sampai 7 jam untuk satu harinya resting, ya mindful resting istilahnya ya, jadi beristirahat, benar-benar istirahat ya. Dan tips and triknya gimana? Sebenarnya tips and triknya untuk kita bisa istirahat itu kan ada juga yang dia sebelum tidur itu memberikan afirmasi positif ya. Afirmasi positif itu semacam kayak memberikan apa ya, kalimat positif ya untuk dirinya sendiri gitu ya. Atau mungkin sesimpel mengucapkan terima kasih pada diri karena hari ini sudah melalui hari-hari ini ya, yang ternyata banyak juga yang dilakuin gitu kan. Kadang kita tuh nggak sadar dan cenderung malah memfokuskan pada hal-hal yang belum kita kerjakan. Nah ini perlu hati-hati ya teman-teman. Jadi fokus kepada apa yang sebenarnya sudah kita usahakan, dan jangan lupa ucapin terima kasih ke diri gitu ya. Kadang kita mudah mengucapkan terima kasih ke orang lain, tapi ke diri sendiri malah banyak tuntutannya ya. Oh aku belum ini. Padahal sebenarnya yang dilakuin bisa jadi lebih banyak daripada yang belum dilakuin. Ya begitu. Itu tadi sih. Oke, jadi jangan lupa berterima kasih ya teman-teman pada diri sendiri, karena sebanyak apapun masalah yang teman-teman hadapi, sestres apapun mungkin yang teman-teman rasakan, kita gak bakalan susah kok buat ngucapin makasih pada diri sendiri. Terima kasih sudah berjuang ya, terima kasih sudah bisa dan mampu melewati masalah yang besar gitu. Ternyata kita itu mampu ya Bu, kita bisa gitu. Dan tadi mengenai resting ataupun istirahat, itu merupakan kebutuhan. Dan siapa sih yang nggak butuh istirahat ya Bu? Tapi tadi perlu dicatat adalah perhatikan waktunya gitu ya. Jangan sampai kita terlalu berlebihan gitu, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Tadi benar banget. Jadi tidak kurang dan tidak berlebih. Karena kalau kurang dan berlebih itu bisa jadi malah ada tanda gangguan juga ya. Iya. Itu tadi. Misalnya kalau kurang, nah ini ke arah depresi apakah bisa juga? Apakah ke arah cemas bisa juga ya? Terus habis itu berlebihan juga ya. Nah ini perlu diwaspadai ya teman-teman. Jadi tidak kurang dan juga tidak berlebih gitu. Jadi sebutuhnya ya. Dan juga tadi mungkin belum saya kasih tips yang aplikatif ya, tentang nanti kita tidur selain afirmasi. Terus saya kepikiran juga untuk sebelum tidur itu bisa berdoa ya, menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa juga itu ya. Jadi selain berterima kasih berdoa juga. Kemudian minum air putih hangat itu juga bisa membantu ya, minum air putih hangat ya. Atau mungkin di hari paginya bisa teman-teman menyempatkan olahraga ya. Ini olahraga itu kan ketika kita tidur paginya olahraga atau mungkin sorenya olahraga pasti lebih terasa nyenyak ya tidurnya ya nggak? Ya nggak, itu benar ya, terasa banget perbedaannya. Iya benar. Jadi olahraga
juga bisa membantu kita untuk bisa tidur nyenyak ya, dan olahraga pun itu juga bisa meningkatkan hormon bahagia kita juga gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi selain kita senantiasa berterima kasih, kemudian kita menjaga istirahat yang sesuai kebutuhan dan secukupnya gitu ya, kita juga bisa mengisi waktu-waktu luang kita dengan tadi berolahraga gitu ya. Kemudian bagaimana kita senantiasa membahagiakan diri kita sehingga tadi berbagai macam stres ataupun hal-hal yang bisa menimbulkan gangguan mental lebih dari stres itu bisa dihalangi gitu ya, ataupun bisa diatasi, bisa dicegah. Kemudian ini kan tadi Bu kita sempat bahas juga mengenai dampak dari stres itu ya, cukup banyak itu hal-hal negatif ataupun bisa dibilang dampak buruk dari stres itu sendiri. Nah tentunya buat kita nih kalangan mahasiswa baik yang ada di sini ataupun yang lagi nonton, tentunya perlu gitu ya bagaimana supaya generasi kita dan juga kedepannya itu bisa memanajemen ataupun mengelola stres dengan baik gitu. Selain dari pengelolaan stres secara umum yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, manajemen stres terkhusus untuk mahasiswa. Ya, terkhusus untuk mahasiswa. Oke. Secara umum sebenarnya sama dengan apa yang tadi saya sampaikan ya. Hanya saja mungkin saya sedikit tambahkan dari segi mahasiswanya gitu ya. Dari segi mahasiswanya kalau misalnya ini saya mungkin ke arah problem fokus copingnya ya. Kalau misalnya jadi mahasiswa, bentuklah teman belajar ya dengan nyamannya kalian siapa gitu ya. Jangan sungkan untuk akhirnya bertanya dengan teman gitu ya, baik itu urusan kuliah maupun bukan urusan kuliah gitu ya, itu boleh banget gitu. Kemudian ketika akhirnya teman-teman butuh untuk menjabarkan apa yang harus dilakukan gitu ya, apalagi mahasiswa tuh kan ya kayak teman-teman ya perannya banyak gitu, jadi ya NPS ya di mahasiswa ya, dosennya beda-beda lagi ya kan, yang mana itu harus membuat jadwal yang cukup apa ya, cukup bisa termanage dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk istirahat tadi, makan juga termasuk ya, makan yang bergizi ya. Kadang ini saya juga menjumpai mahasiswa tuh ngumpulkannya mepet-mepet ya, jadi sampai jam 23.59 atau mungkin uploadnya jam 2 malam nah ini. Nah ini kan perlu dilihat ya, waduh ini nggak baik sebenarnya kalau terus menerus ya. Kalau cuma sekali 2 kali ya mungkin ada perluan apa gitu, tapi kalau sudah menjadi sebuah pola, nah ini perlu hati-hati. Nanti jadinya autopilot itu tadi ya, autopilot untuk oh kemarin bisa nih ngerjain sampai jam 2 malam, berarti yang sekarang juga jadi sampai jam 2 malam. Nanti jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Bener banget. Terus untuk teman-teman mahasiswa juga di sini ya, dengan tadi fenomena-fenomena yang tadi kita ungkapkan dan ceritakan tadi itu, it's okay banget untuk kita not to be okay ya, dan jangan lupa untuk sharing ke teman dekat misalnya, atau teman yang kalian percaya, atau orang-orang yang kalian percaya, entah keluarga, kakak, atau mungkin siapa ya, yang mana kadang di pikiran kita tuh sudah muncul, aduh teman-teman itu udah banyak urusan. It's okay untuk kita cerita dengan mungkin pendahuluannya, di sini aku mau ngobrol nih, sharing ya, agak dalam gitu, punya nggak ya waktu untuk kurang lebih 1 jam gitu. Kalau misalnya dia oke, maka kita bisa cerita. Kalau misalnya dia nggak oke, berarti kita akan ke teman yang lainnya gitu ya. Kita sudah sama-sama dewasa di sini, jadi tahulah ya, setiap orang punya privasinya masing-masing. Jadi it's okay untuk kita mau untuk sharing gitu ya. Atau misalnya teman-teman butuh yang lebih profesional lagi, maka perlu ke psikolog juga, nggak apa-apa banget gitu ya. Istilahnya kita ke dokter kalau lagi flu kan boleh. Iya. Masuk ke psikolog lagi tanda-tanda awal nggak boleh, itu kan malah kita senang sebenarnya. Akhirnya kan nggak telan gitu. Akhirnya kan nggak telan gitu kan. Jadi itu ya untuk mahasiswa, jadi itu kalian itu nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja. Tanggung jawab sebagai mahasiswa itu kan lumayan besar, jadi kalian berusaha untuk bikin to-do list, untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian alami. Terus ya itu jangan mendam si permasalahan kalian, karena kalian itu memendam sendiri aja udah gimana ya, udah
bikin gak nyaman gitu loh. Seenggaknya walaupun dengan cerita itu gak menyelesaikan masalah kalian, cuman kan bisa meringankan sedikit beban yang ada di hati kalian gitu. Jadi obrolan kali itu benar-benar seru, Iya, benar-benar seru seru banget. banget. Jadi tuh kayak udah nggak kerasa aja dengan obrolan ini. Kita tadi udah bahas gimana stres sendiri, terus stres di realita modern dan bagaimana cara mengelolanya. Gak lupa kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Asri karena udah berkenan hadir dan menyampaikan dengan penyampaian yang mudah dipahami. Karena dia biasanya tuh kalau ngebahas stres itu kita kayak negatif aja gitu, Iya, kesannya kita tuh, stres ya. iya kayak gitu tapi dari obrolan itu kayak nyaman, kayak enggak, jadi kayak stres yang biasanya orang anggap negatif itu kayak bisa dibahas dengan nyaman dan positif gitu. Jadinya itu juga seru untuk diperbincangkan sedari tadi. Belum lagi nih obrolan kita sedari tadi itu sangat berguna banget untuk kalangan apapun. Jadi kita tahu stres itu adalah suatu tekanan, tetapi stres itu juga bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, dan cara-cara mengelolanya tadi ada berbagai macam. Oke, jadi benar-benar bukan cuma sekadar ngobrol buat kita ya Kak, tapi ini benar-benar berguna buat pengetahuan kita ke depannya gitu. Dan tentunya mungkin sebagai tambahan nih Bu, tadi kan kita udah panjang lebar gitu dan seru sekali membahas mengenai stres itu sendiri. Mungkin sebagai closing statement nih dari Ibu bisa menyampaikan pesan khususnya bagi teman-teman yang lagi nonton di Ngobams kali ini. Oke, closing statement ya, sudah diangkat aja ya. Iya, Rasa saking serunya. Closing statementnya adalah it's okay not to be okay. Ya, sadari itu segera dan ambil tindakan segera. Mau untuk teman-teman sharing bisa banget, mau teman-teman sekedar oke, mau makan enak dulu deh, atau mungkin jalan-jalan dulu deh, atau mungkin pengen istirahat dulu deh, untuk istirahat yang lebih nyaman ya daripada biasanya gitu ya. Kemudian teman-teman mau ke psikolog juga boleh banget gitu ya, atau mungkin kalau sekarang ada istilahnya self love ya, ada istilah self love, tumbuhkan self love kalian dengan pada akhirnya teman-teman mencari jalan keluar dari ketidaknyamanan itu tadi. Tidak nyaman itu bukan, perasaan yang tidak nyaman itu bukan berarti kita tidak akui ya, atau mungkin kita pendam, tapi justru kita sadari segera dan juga segera atasi ya. Nah, gitu ya. Baik, makasih ya Ibu udah memberikan pesan ini terutama untuk mahasiswa ke depannya gitu. Baik, sebelum podcast ini ditutup, izinkan saya sebagai host satu untuk menyampaikan beberapa kalimat ke penonton setia Ngobams season 2 nih. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna. Kamu tidak harus mengendalikan pikiranmu, kamu hanya harus berhenti membiarkan mereka mengendalikanmu. Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. Oke, jadi sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak buat Ibu Asri yang sudah berkenan gitu ya berbagi ilmunya dengan kita dan menyampaikan dengan penjelasan yang mudah dipahami seperti yang tadi kau disampaikan. Tak lupa juga kepada teman-teman penonton yang sudah menonton sampai akhir gitu ya, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan tentunya bisa teman-teman sampaikan juga ke orang banyak. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Aku Audi, Aku Jaki. kita dari Ngobams season 2. Pamit undur diri, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Dadah.